Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'amil ghrar, ashkuru ala kisamihi al-bidrar, ashhadu an la ilaha illallah zul jalal wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah, اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: والذين آمنوا واتبعت ذريتهم بإيمان الحق بذريتهم وما ألتهم من شيء كل امرئ بما رحم. Saudara-saudara kaum muslimin, seiman sekeyakinan yang kami cintai karena Allah, segala puja dan puji hanya untuk dan bagi Allah, Tuhan yang tunggal penggegap takdir hidup dan kehidupan manusia. Bersyukur kita ditakdirkan menjadi orang Islam yang beriman, karena masih banyak orang Islam yang belum tentu mereka beriman dan meyakini keimanannya. Bersyukur kita dianugerahkan oleh Allah umur yang panjang dalam keberkahan, karena berbanyak orang-orang yang diberikan oleh umur yang panjang, namun sepanjang perjalanan hidupnya umur itu tidak dapat digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tidak ada satupun karunia dari umur itu bernilai ibadah, bahkan jauh dari keberkahan dalam hidupnya. Bersyukur kita diberikan oleh Allah karunia nikmat kesehatan. Dengan kesehatan itu kita dapat mengabdi kepada Allah dan menjadikan hidup ini menebarkan kebaikan dan berusaha dengan sisa-sisa usia yang terbatas ini dalam rangka untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan yang abadi di akhirat nanti, dan berharap dapat berkumpul kembali dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada jalan lain kecuali iman dan takwa yang akan dapat mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat, yang akan mengangkat derajat manusia mulia di sisi Allah. Kebanggaan yang tidak akan tergantikan dengan kebanggaan yang lain di hadapan Allah selain nilai iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia dan manusia yang bertakwa kepada Allah yang akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Semoga Allah akan menyampaikan nilai takwa dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara kaum muslimin yang kami cintai karena Allah, judul khutbah kita pada waktu yang sangat terbatas ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, di majlis yang sama-sama kita cintai ini, tentang amaliyah soleh yang akan menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan keluarga kita dalam surganya Allah. Saudara kaum muslimin yang kami cintai karena Allah, dunia ini bersifat khayali, sementara akhirat bersifat hakiki. Arti khayali dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh keadaan. Maka wajar kalau di dunia ini akan adanya selang-seli dalam kehidupan ini, silih berganti dalam hidup ini. Ada saat kita tertawa, ada saat kita menangis. Di sisi lain kita bahagia, di sisi lain kita akan bersedih. Ada saat kita naik, ada saat kita turun. Ada saat kita bahagia, boleh jadi kita akan menderita. Dan semua itu akan dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli apapun pangkat jabatan kedudukan kita ataupun status sosial kita dalam hidup ini. Tidak semua orang kaya itu yang senantiasa bahagia. Terkadang di rumah mewah ada tangis. Tidak semua orang miskin merasakan tangis, ada saatnya merasakan bahagia. Senang dan tenang
adalah satu tujuan yang akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ada orang yang senang tapi tidak tenang. Ada orang yang tenang tapi tidak senang. Tapi orang-orang yang beriman akan merasakan dua hal itu dalam kehidupannya. Ketika diberikan oleh Allah ketenangan, maka dia akan mendapatkan kesenangan. Saudara kaum muslimin rahimahullah, senang adalah sebatas lahiriah saja. Sementara ketenangan itu ketika Allah berikan iman Islam dalam hidupnya. Hadirin, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah. Nah, sementara dunia ini bersifat khayali, dibatasi oleh waktu. Hari ini kita gagal. Beberapa waktu yang akan datang kita pun akan lemah. Mudah berganti dengan tua. Proses waktu akan menyampaikan kita bahwa hidup ini tidak kekal. Membuktikan bahwa dunia adalah sementara, dibatasi oleh hal-hal yang akan menyampai pada tujuan akhir dari hidup kita. Sementara akhirat adalah kekal dan abadi. Maka di dunia ini kita dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh usia, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita. Pertama dibatasi oleh waktu. Hari ini kita berkumpul melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, bertemu dengan sahabat kita, dengan jemaah kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Suatu saat kita akan berpisah, pulang ke rumah masing-masing. Ada yang melanjutkan pekerjaannya, ada yang bertemu dengan keluarganya. Berkumpul kita dengan keluarga kita, berkumpul kita dengan rekan kerja kita. Apakah terus seperti itu? Tidak. Kita pun akan berpisah. Pagi kita boleh bekerja, pulang sore, lalu malam berkumpul dengan keluarga, istri kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita. Terus berkumpul tidak. Besok pagi anak kita akan sekolah, kita bukan bekerja, istri pun kita akan melaksanakan aktivitasnya sebagai suami istri. Terus menerus. Itu dibatasi oleh waktu namanya. Ada dibatasi oleh usia. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, suatu saat ajal akan sampai pada diri kita masing-masing. Kita yang dahulu mendahului keluarga kita, atau keluarga kita yang mendahului kita. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mati nanti kita akan bertemu kembali dengan keluarga kita? Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada keimanan, kalau tidak ada amal-amal soleh, belum tentu kita bisa bertemukan. Di dunia kita berkumpul, di akhirat belum tentu. Jangankan kita, saudaraku, anak Nabi saja, Nabi Nuh tidak dapat dikumpulkan oleh Allah dengan ayahnya Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikumpulkan dengan bapaknya yaitu Azar. Kenapa? Lain keimanannya, tidak sama tujuan hidupnya. Begitupun kita. Kalau kita ingin dikumpulkan dengan keluarga kita, jaga keimanan kita, satukan hati kita bersama-sama dalam amal ibadah. Yakin pertemuan kita setelah dipisahkan oleh kematian akan dikumpulkan keluar dari surganya Allah. Di dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'at dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amri syai'. Kullu bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman kata Allah, dan keimannya diikuti oleh anak cucunya, oleh keturunannya, maka mereka akan kami satukan dalam surga. Maka mereka akan kami satukan kembali dalam surga. Kita beriman, anak cucu kita beriman, keimanan kita, amal soleh kita diikuti oleh keturunan kita. Kita akan disatukan kembali setelah kematian ini. Wa ma alatnahum min amri syai'. Kami tidak akan mengurangi amal soleh, kata Allah. Kami tidak akan mengurangi amal soleh. Kullu ma kasaba rahim. Setiap manusia itu akan terikat, terhubung dengan apa yang dilakukannya. Inilah satu dalil bahwa amal-amal soleh kita itu akan sampai kepada keluarga kita yang telah mendahului kita. Maka ayat ini sebagian para mufassir menyampaikan nanti kita di akhirat masuk ke dalam surga sementara ada keluarga kita yang tidak sama kedudukannya dengan kita.
Lalu kita mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, kemana ayahku? Kemana ibuku? Kemana saudaraku? Tidak bersama denganku, kedudukan berbeda dengan dia. Jadi kau mendapatkan kedudukan tinggi dengan iman dan amal soleh ini. Sementara dia tidak sesuai kedudukan denganmu, maka dia ditempatkan berbeda denganmu. Apa jawab orang ini? Wahai malaikat, amal yang kulakukan ini untukku dan untuknya. Saudaraku yang kulakukan ini untukku dan untuknya. Maka dengan izin Allah, karena keimanannya masih ada, amal solehnya masih ada, ditambah lagi dengan amal-amal soleh dari saudaranya dulu masuk dalam surga, maka dia pun akan disatukan lagi. Bayangkan, ternyata amal-amal soleh itu yang ikhlas kita melakukan dapat menyambungkan kita kembali. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 69, wa man yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, menjalankan ajaran Al-Quran dan Sunnah, wa man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat dalam syurga nanti. Minan nabiyyin bersama para nabi, was-siddiqin bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran, wasyuhada dengan orang mati syahid, was-shalihin dengan orang-orang soleh. Bersama di situ belum tentu satu kumpulan, arti bersama dalam syurga. Kita dengan Nabi boleh jadi tidak bersama, tapi kita bisa lihat wajah Nabi asal kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Andai kata tidak bersama dengan Nabi, ayat berikutnya, was-siddiqin, penegak kebenaran, orang yang senang cinta dengan kebenaran. Ustaz, tinggi kedudukan itu Ustaz. Baik. Yang ketiga, wasyuhada, bersama dengan orang yang mati syahid. Ustaz, belum tentu kita bisa mati syahid. Yang terakhir, was-shalihin, orang-orang soleh. Kalaupun tidak bisa bersama dengan Nabi, hanya bisa menatap wajah Nabi dari jauh saja nanti bersama dengan orang yang benar, belum tentu bisa bersama orang yang mati syahid. Terakhir, kalau bisa bersama dengan teman orang-orang yang soleh dari keluarga kita. Lalu apa amalan yang bisa menyatukan kita kembali dengan keluarga kita setelah mati itu di surga nanti? Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24, kami simpulkan saja karena ingat ayat ini terlalu panjang untuk dibahas. Pertama, walladzina yasilu amrallahu bihi, orang yang menyambung silaturahim, sambung silaturahim. Kalau kita ingin bersama keluarga kita, bersama sahabat kita, jangan pernah memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim di dunia ini tidak akan bertemu dengan keluarga di akhirat. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk dalam syurga orang memutuskan silaturahim. Satu, sambung silaturahim kalau kita ingin kembali disatukan oleh Allah di akhirat nanti. Bagaimana akan menyatu kita di akhirat nanti sementara di dunia saja kita memutuskan silaturahim? Satu. Yang kedua, wa yakhafu nasrul hisab, orang yang takut dengan hari hisab, orang yang takut dengan hari hisab. Wa yakhafu hisab, orang yang takut dengan hisab, hari perhitungan. Dia takut kalau amal-amal solehnya itu banyak yang bisa menggagalkan dia masuk dalam surga. Dia takut sekali kalau di perhitungan amalnya itu lebih banyak buruknya dibanding baik. Orang yang takut kepada Allah jika Allah tidak ridha kepadanya. Dia takut kalau dosa yang dilakukan oleh Allah murka kepadanya. Dua. Yang ketiga, wa aqamus shalah, orang yang mendirikan sholat. Kita, istri kita, anak kita, cucu kita, sahabat kita, keluarga kita yang mendirikan sholat akan disatukan lagi dalam surganya Allah. Jangan berharap saudara kita masuk dalam surganya Allah, kita sholat sementara keluarga kita tidak melaksanakan sholat.
Wajar kan Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunan orang yang mendirikan sholat. Maka sholat berjamaah itu akan menyatukan kita di dunia dan akan menyatukan kita dalam surganya Allah. Sholat berjamaah baik dengan sahabat-sahabat kita maupun dengan keluarga kita. Yang selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Berinfak di jalan Allah sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang. Jadi di dalam Al-Quran ini saudara, infak ini mau terang-terangan boleh, mau sembunyi-sembunyi boleh. Tidak ada satupun ayat Al-Quran melarang kita. Kita saja yang terkadang usil dengan ibadah orang lain. Orang sedekah terang-terangan kita omeli dia. Wah, riak tuh orang. Pamer tuh orang. Sementara dia saja tidak mau berbuat untuk agama. Mungkin baru di syiar. Di dalam surah Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi infak dan sedekah ini boleh sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, boleh dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, boleh. Ada uang banyak, silakan banyak bersedekah. Ada uang sedikit, ya sedikit, sebatas kemampuan kita. Kita ingin sembunyi-sembunyi takut dengan riya, boleh. Kita mau terang-terangan juga untuk memberikan motivasi kepada orang lain, semangat kepada orang lain juga boleh. Yang tidak boleh dalam bersedekah itu cuma dua sebenarnya. Sedekah infakku yang dilarang oleh agama cuma dua. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kau hilangkan pahala sedekahmu, jangan kau hilangkan pahala sedekahmu, jangan kau hilangkan pahala infakmu, jangan kau hilangkan pahala kau beri kepada orang lain bil manni wal adha. Pertama, jangan mengungkit-ungkit. Itu masjid kalau tidak saya, dia bekerja kalau tidak saya, dia seperti itu kalau tidak saya, habis amalnya. Wal adha, dan menyakiti hati orang yang menerima. Cuma dua yang dilarang. Jangan mengungkit-ungkit, yang kedua jangan menyakiti hati orang. Karena dua hal itu akan menghapus pahala sedekah kita. Mau terang-terangan boleh, mau sembunyi-sembunyi boleh, mau banyak bagus, mau sedikit sesuai dengan batas kemampuan kita. Sedekah ini, suami yang sedekah, istri yang sedekah, anak yang sedekah, keluarga sedekah, amal yang ini akan menyatukan kita dalam surga Allah. Wa yadrabuna bil hasanati sayyi'ah. Dan amal berikutnya membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu berat. Yang terakhir berat, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kalau orang baik kita balas dengan baik, itu wajar saja saudara. Tapi yang paling berat ketika orang buruk kepada kita, menganiaya kita, memfitnah kita, kita maafkan dia, kita tetap berlaku baik kepada dia, itu satu jalan amalia yang menyampaikan kita dan keluarga kita dalam surganya Allah. Saudaraku, nanti sedih kita di akhirat. Kumpul kita dengan istri kita di dunia, sayang sekali kita juga dengan istri dan anak-anak kita. Contoh, begitu sayang kita dengan keluarga kita. Andai kata di kampung ini ada kebakaran, yang pertama kali akan kita selamatkan sebenarnya bukan harta kita, anak keturunan kita. Kita cari mana anak saya, mana istri saya, mana keluarga saya, kita selamatkan. Khawatir kalau kita terbakar oleh api. Sementara di akhirat nanti kita tidak akan bisa menyelamatkan keluarga kita lagi dari api neraka. Kita masuk ke dalam surga sementara keluarga kita masuk ke dalam api neraka. Tidak sedih kan kita? Nah, selagi kita masih hayat di kandung badan, saudara, jangan diri kita sendiri yang enak. Jangan kita sendiri yang mau ibadah tanpa memperdulikan orang lain. Maka tugas para dai, para kiai, para ustaz, dia tidak ingin dia sendiri nanti masuk surga Allah, pengen berbarengan bersama-sama di surga. Pengen mengajak kita semua. Tapi kalau sudah masih diajak, dia masih tidak mau, bukan tanggung jawab kita lagi.
tanggung jawabnya dengan Allah dan bersabarlah. Maka di akhir ayat Ar-Ra'd ayat 24 ditutup dengan ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal. Maka nanti bapak, ibu, istri, keluarga dan orang-orang kita cintai akan masuk dalam surga berbondong-bondong saling ajab dan disambut oleh malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal. Selamat atasmu ya saudaraku, selamat kata mereka atas. Selamat engkau sudah mengajak bapak, ibu, keluarga, saudara masuk dalam surga. Inilah tempat kembali bagi keluarga semua. Selamat atas saudaraku kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita untuk dapat melaksanakan amalia-amalia yang akan menyatukan kita kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Sekarang hari ini banyak saudara-saudara kita, keluarga kita sudah mendahului kita, dan kita berharap setelah itu kita akan menyusul mereka dan dapat bertemu lagi dengan mereka, orang-orang yang kita cintai. Tentunya kita berjumpa kembali juga dengan manusia agung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. والعظيم ونفعني وإبقى فيه من الآية الحكيم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبله الدنيا وبذكر نعمته التي كنا أعداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر نفسه وسنفسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في هذا المجلس جماعة مجلسية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبينهم بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله